Selamat siang semuanya, perkenalkan saya Stefani dari 2SIC. Pada kali ini kita akan membahas kembali tentang pertemuan 8, yaitu notifikasi dan alarm manager. Di tugas analisa yang pertama itu, apa fungsi metode set priority yang ini, set priority notification compat priority high. Nah, jadi fungsinya itu ketika banyak pesan atau pemberitahuan yang datang ke dalam ponsel kita, sistem Android perlu tahu mana yang lebih penting untuk segera kita lihat. Nah, fungsi dari set priority itu seperti memberi label penting pada notifikasi ini. Dengan label penting ini, sistem Android akan berusaha untuk menampilkan notifikasi lebih menonjol dibandingkan notifikasi lain yang mungkin punya tingkat kepentingan yang biasa saja. Biasanya notifikasi dengan prioritas tinggi akan muncul lebih dulu di daftar notifikasi. Dan akan muncul pemberitahuan singkat di bagian atas layar meskipun kamu sedang membuka aplikasi lain. Jadi, baris kode ini memberitahu sistem Android bahwa belajar notifikasi itu sesuatu yang perlu diperhatikan segera oleh pengguna. Nah, pertanyaan yang kedua itu, apa itu Kotlin Synthetic? Kotlin Synthetic adalah fitur lama di Android dengan Kotlin yang memungkinkan developer untuk mengakses view dari layout XML langsung di dalam file Kotlin tanpa perlu memanggil find view by ID. Singkatnya itu, ketika menggunakan Kotlin Synthetic, kita bisa langsung menggunakan ID dari elemen XML di kode Kotlin tanpa harus mendeklarasikannya atau menghubungkannya secara manual. Kelebihan Kotlin Synthetic ini dulunya singkat dan cepat, tidak perlu find view by ID, langsung pakai ID dari layout. Kekurangannya dan alasan kenapa dia tidak ada lagi, tidak aman terhadap null. Bisa crash kalau layout tidak cocok. Tidak mendeteksi kesalahan saat compile. Baru ketahuan pas di run. Tidak cocok untuk aplikasi modular. Sudah dihentikan sejak akhir 2020. Pengganti dari Kotlin Synthetic ini View Binding dan Jetpack Compose. Kesimpulannya, Kotlin Synthetic adalah cara lama untuk mengakses view dari layout XML secara langsung di Kotlin tanpa find view by ID. Selanjutnya itu pertanyaan yang ketiga. Apa fungsi pending intent pada kode program di atas? Nah, ini dia pending intent-nya. Lalu, fungsinya itu ketika pengguna nanti mengklik notifikasi, belajar notifikasi, pending intent akan dijalankan, dan hasilnya adalah aplikasi com.example.pertemuan8 akan dibuka kembali ke main activity. Pending intent ini sangat berguna untuk berbagai macam interaksi dengan notifikasi. Tidak hanya membuka aplikasi, tetapi juga untuk menjalankan broadcast receiver atau untuk melakukan tindakan di latar belakang atau memulai service. Ini adalah cara yang aman dan fleksibel untuk berinteraksi dengan sistem dari dalam notifikasi. Selanjutnya itu kita ke alarm manager. Di run dulu. Nah, ini kita coba kirim notif. Seharusnya nanti akan muncul notifikasinya di atas ini. Tapi di punya saya tidak tahu kenapa tidak muncul. Selanjutnya kita ke alarm manager. Nah, ini merupakan alarm manager. Di sini di activity main.xml. Seperti biasa, ini constraint layout. Ini untuk image view-nya, untuk alarm di samping. Nah, yang image view ini
Untuk tampilan ini, alarm di sini. Lalu text viewer ini untuk di tampilan aplikasi alarm. Tampilan teks aplikasi alarm. Lalu ada button, ada 2 button. Yang ini untuk set alarm, dan ini untuk set alarm berulang. Lalu di drawable juga, tempat gambar, dan juga alarmnya. Bentuk dari alarmnya. Nah, di bagian main manifest itu ada activity matikan alarm dan receiver alarm receiver. Activity itu untuk menampilkan layar atau tampilan UI-nya. Sedangkan receiver itu untuk menerima sinyal dari sistem atau aplikasi lain cocok dalam alarm atau boot up. Nah, fungsi alarm receiver itu untuk menangani alarm dan matikan alarm untuk membuka layar agar pengguna bisa mematikan alarmnya. Dan jika kita coba set alarm, ini kita pilih tanggal berapa, lalu jamnya. Nah, nanti pop-up-nya akan muncul di atas. Tapi di punya saya tidak bisa muncul notifikasinya. Nah, di notifikasi aplikasi alarm ini tidak bisa dihidupkan. Lalu untuk alarm berulangnya, set alarm berulang. Sama seperti tadi. Cuman ini fungsinya untuk mengingatkan kembali di jam yang sama di hari besoknya, dan seterusnya, sampai kita menonaktifkan sendiri alarmnya. Dan di bagian alarm receiver ini, alarm receiver itu untuk menangani alarm yang dikirimkan oleh alarm manager. Saat alarm diterima, akan dicek apakah alarm itu satu kali atau berulang. Jika iya, maka akan menampilkan notifikasi menggunakan library Notify. Dan untuk alarm berulang, akan menjadwalkan alarm berikutnya. Lalu di alarm service ini, untuk menjadwalkan alarm satu kali, set alarm sekarang, dan alarm berulang mingguan, set alarm berulang, menggunakan alarm manager. Dengan memanfaatkan pending intent yang mengarahkan ke alarm receiver, alarm dijadwalkan secara akurat menggunakan set extract, alarm tetap aktif meskipun perangkat dalam mode hemat daya, atau DOS mode. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.